Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur sekali kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menggerakkan hati kita, menjadikan kita mau dan memberikan kita kemampuan untuk pada saat ini sama-sama belajar tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya kepada Allah kita bertawakul. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang tawakul. Mudah-mudahan Allah taala limpahkan karunia ilmu kepada kita dan rezeki kefahaman kepada kita semua. Tafadhal. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah mabad. Kita lanjutkan pembahasan kita masuk di bab baru, yaitu al-umurul munafiyatu lit tawakul, perkara-perkara yang menafikan tawakul. Yang pertama adalah tatoyur wa tasa'um. Tatoyur dan tasa'um. At-tatoyur wa tasa'um huwa an yara rajul au yasma'a syai'an wa yatasha'ama minhu. Ya, ini seorang dia melihat atau mendengar, yasma'u syai'an, dia mendengar sesuatu dan kemudian dia merasa berputus asa atau memandang sesuatu itu dengan pandangan yang negatif. Wa yadunnu anna maqsudahu lan yatahaqqaqa bisababi ma ra'ahu au sama'ahu. Dan kemudian dia menyangka bahwasanya tujuan dia itu tidak akan pernah bisa terwujud karena sebab apa yang dia lihat dan dia dengar. Au annahu la yambagi lahu an yamdiya fi amalihi bisababin dalika. Atau dia kemudian punya angan-angan mestinya apa yang sedang dia lakukan itu tidak dia lanjutkan lagi karena sebab apa yang dia lihat dan dia dengar. Jadi misalnya seseorang mau pergi, ada hajat, kemudian ada burung di depannya terbang ke arah kiri misalnya. Dan dia mengira, wah ini alamat buruk. Kiri itu tidak. Kiri tidak, kanan ya. Biasanya gitu. Atau dengar suara burung tertentu bersuara gitu, terus wah ini kalau burung ini yang bersuara ini pertanda apa misalnya. Nah itu tato ya. Perenjak. Oh tamunya teko. Masih aman itu ya. Nah, nggak jadi pergi karena perenjaknya bunyi. Maksudnya perenjaknya bunyi karena mau datang. Ternyata nggak jadi pergi, nggak ada tamu. Namanya kabar burung gitu. Dan wahada tatayur yunafi tawakul ala Allah. Dan tatayur yang seperti ini itu menafikan tawakul pada Allah. Li'annal qalba al-mu'allaqa billahi al-mutawakkila alaihi la yumkin an yuratahu ru'yata rajulin a'warin au tairin yatiru ila simal. Jadi hati yang atau terikat kepada Allah dan dia bertawakal kepada Allah itu tidak akan mungkin kemudian menolak sesuatu yang atau pandangan dari orang yang matanya buta sebelah atau burung yang terbang ke kiri. Jadi kalau orang itu terikat hatinya pada Allah, maka hal seperti itu tidak akan mengganggu, tidak akan ngefek. Au anahu hajzun fil maq'adi raqmi salasa asrafi ta'irah, atau misalnya dia pesan mendapat tempat duduk di pesawat itu nomor 13 misalnya. Karena mendapat nomor 13 terus akhirnya wah ini alamat apa ini? Akhirnya enggak jadi pergi misalnya. Wa ghairu dalika minat turahat wa tafahat, dan selain yang disebutkan tadi itu dari omong kosong dan omongan-omongan yang tidak penting lainnya. Dan waqad khadara Nabi sallallahu alaihi wasallam min hadhihi tiyarah faqala la tiyarah. Dan Nabi sudah mengingatkan, mewanti-wanti berkaitan dengan tatoyur ini, kata beliau, jangan bertatoyur. Wa tatoyur wa tasa'um laisa munafiyan lit tawakkul faqat bal huwa munafin lit tauhid. Jadi tatoyur dan tasa'um itu bukan hanya menafikan tawakul saja, akan tetapi juga menafikan tauhid. Jadi percaya kepada hal-hal yang seperti tadi, ketiban cecak, wah ini pertanda apa misalnya, kayak gitu-gitu, bagian dari yang semisal dengan tatoyur, maka itu bukan hanya menafikan tawakul, tapi juga menafikan tauhid. Kemudian yang kedua, at-tanjim wal kihanah, yaitu ahli nujum dan perdukunan, perbintangan atau astrologi dan perdukunan. Wa minal umuril munafiyati litawakul aidan adzahabu ila kahana.
Termasuk perkara di antara perkara yang menafikan tawakul juga yaitu adalah pergi ke dukun, wal arrafin wal munajjimin lima'rifatil ghaib. Arrafin itu adalah man yada'il qudrata ala kasfil mustaqbal. Jadi orang yang dia itu mengklaim punya kemampuan bisa menyingkap masa depan atau mengetahui hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Jadi arrafin dan munajjimin itu sama, yaitu tukang ramal. Pergi ke mereka, ke dukun, ke tukang ramal untuk mengetahui hal-hal yang gaib. Wa ma'rifati mallati sayasulu fil mustaqbal, dan untuk mengetahui sesuatu yang akan dia dapatkan atau terjadi di masa depan. Maka ini termasuk perkara yang menafikan tawakul. Walau kana al-mu'minu mutawakkilan 'ala Allahi haqqan tawakkul, maka qasada akhadan ghairahu wala talaba ma'rifatal ladzi sayahsulu mimman la yumkin lahu ma'rifatul ghaib. Maka mestinya seorang mukmin yang bertawakul kepada Allah dengan tawakul yang sesungguhnya, maka dia tidak akan bergantung kepada selain Allah, tidak akan meminta atau mencari tahu berkaitan dengan apa yang akan terjadi di masa mendatang dari orang yang tidak mungkin mengetahui sesuatu yang gaib. Jadi tidak ada yang mengetahui hal yang gaib kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullah, lama arada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu an yusafira li qitalil khawarij urido lahu munajjimun. Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau meriwayatkan ketika Ali bin Abi Thalib ingin pergi melakukan perjalanan untuk memerangi kaum khawarij, maka dihadirkan pada beliau seorang munajjim, seorang ahli nujum. Faqala ya Amirul Mukminin, ahli nujum itu kemudian bilang ke Ali bin Abi Thalib, wahai Amirul Mukminin, la tusafiru, janganlah engkau melakukan perjalanan. Fa innal qamara fil aqrab, karena bulan sedang ada di posisi rasi bintang Scorpio, kalajengking, rasi Scorpio gitu kan. Fa innaka in safarta fal qamara fil aqrab huzima ashabuka. Kalau engkau melakukan perjalanan sedangkan bulan itu berada di rasi bintang Scorpio, maka pengikutmu nanti akan dikalahkan. Au kama qala, atau misal perkataan itu. Faqala Ali, maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kemudian menjawab, bal nusafiru saktan billah. Kami akan tetap melakukan perjalanan karena kami yakin pada Allah. Wa tawakkulan 'ala Allah, dan bertawakul kepada Allah. Wa takdziban laka, dan dalam rangka mendustakan perkataanmu. Dalam rangka mendustakan perkataan ahli nujum itu. Fasafara faburika lahu fi dzalika safari hatta qatala amatal khawarij wa kana dzalika min a'dami ma surra bihi khaisu kana lahum bi amri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian beliau Ali radhiyallahu anhu tetap melakukan perjalanan, dan perjalanan beliau diberkahi dalam perjalanannya sampai akhirnya bisa memerangi atau membunuh banyak sekali dari khawarij. Yang demikian itu termasuk semulia-mulia, seagung-agung kebahagiaan, kegembiraan, karena apa? Perangnya beliau itu termasuk salah satu perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menjalankan perintah Nabi itu adalah kegembiraan dan pasti ada keberkahan, sehingga ketika ahli nujum berkata seperti itu tidak digubris. Kalau zaman sekarang ini yang nujum-nujum cilik-cilian, tapi ya banyak juga nggak percaya ini loh. Zodiak. Iya, di majalah itu. Iya, majalah, koran dulu, koran kan, tiap koran tuh kayaknya nggak mantep kalau nggak ada zodiaknya. Ramalan bintang. Saya tuh pernah ngobrol dengan orang saat di redaksi sebuah majalah gitu ya. Nah, dia tuh tugasnya gitu. Ngobrol. Bikin dosa itu ya? Iya. Jadi dia ngarang sebenarnya. Ngarang seperti itu. Oh, naudzubillah. Jadi, wah ini apa ya? Otak-atik gadok. Karena dasarnya apa mau lo bikin seperti berarti itu? Dia munajimnya dia. Munajimnya. Ya kalau mereka itu, wah ini kan buat lucu-lucuan, buat seru-seruan. Seru-seruan gimana? Kalau kayak akhirnya orang itu kan ini percaya. Ini kan cuma konten. Nah, kalau sekarang mungkin gitu ya. Ini kan cuma konten. Konten kok cuman masuk neraka. Masya Allah. Itu mengingatkan di hadis sahih dari
kalau dalam kitab Targhib wa Tarhib yang kemudian Syekh Al-Albani membaginya atau meneliti ulang menjadi Sahih At-Targhib wa Tarhib, itu ada bahasan tentang di kitab Sunnah bahwa kadang orang itu tidak lagi, kata Rasul, setan itu sudah nyerah, nggak akan kalian sembah di bumi ini, tapi setan itu ridho kalian mengikuti mereka, mengikuti para setan dan wadiabalanya pada urusan yang kalian anggap remeh-temeh. Nah, ini tadi kan cuman konten. Gitu aja kok serius banget sih. Jangan kaku-kaku lah. Nah, gitu. Itu berarti sudah ngikuti kegodaannya setan. Walau sami'al mu'minu khobron min kahin au arrafin au munajimin fal khairu kullu khairi lahu fi mukhalifatihi wa adami i'tibari ma qalahu. Nah, seorang mukmin jika dia mendengar kabar dari dukun, dari peramal, dari tukang ahli nujum, maka kebaikan bagi dia itu adalah kalau menyelisih ucapan mereka dan tidak menganggap apa yang mereka katakan. Kalau mendengar seperti itu, justru kita lakukan sesuatu yang berkebalikan dari omongannya gitu. Bahkan kalau perlu mengupayakan, misalnya andai kan kita tuh kok capek, contoh dibilang ini kalau ke sana ini, kalau orang dengan golongan darah ini nggak baik pada hari-hari begini. Ini kan nggak ada data risetnya, artinya bukan dari ilmu. Ini kan semirip-mirip dengan gaya baru. Oh, nggak boleh pergi sana. Ini nanti bulan-bulan ini nggak baik untuk kalau orang golongan darah ini. Maka menyelisihi walaupun kita sedang capek, minimal untuk berusaha pergi itu merupakan kebaikan. Kalau misalnya kalau kebetulan pas kita mau pergi terus ada orang yang sok tahu itu datang, oh kalau pergi sekarang tuh bagus loh misalnya. Nah, perginya kita itu bukan karena ini ya, maksudnya kalau kemudian kemudian kita memilih, yaudah saya enggak usah pergi misalnya, itu juga bagian dari ini. Jadi membantah apa yang dia omongkan, apa yang dia sarankan gitu. Jadi mengorbankan sesuatu yang mungkin mestinya kita pergi, terus kita memilih untuk tidak pergi karena dalam rangka itu tadi kan, sama kan, ini capek, ini saya mau harusnya istirahat, tapi karena orang ini bilang seperti itu, udahlah, dikuat-kuatan dalam rangka membantah seperti menyelisihi dan seperti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu yaitu dalam rangka takdiban laka, mendustakan omongan. Jadi yang kedua di antara perkara yang menafikan tawakul adalah perbintangan dan perdukunan. Kemudian yang ketiga ta'liqut tamaim. Tamaim itu jamak dari tamimah, yaitu jimat, sesuatu kuluma yu'alliku fil unuki daf'an lil ain wasyarin, yaitu sesuatu yang dikalungkan di leher dalam rangka untuk mencegah keburukan dan kejahatan, ain atau keburukan-keburukan yang lain. Kalau di kampung-kampung dulu ada yang diikat bola benang itu, terus kain ya kalau isinya macam-macam. Isinya macam-macam. Ada mantra, ada kulkas 2 pintu, macam-macam. Wa minal umuri munafiyatin lil tawakkul ta'liqut tamaim, dan di antara perkara yang menafikan tawakul adalah mengikat, menggantung tamaim atau tamimah, jimat. Kama yaf'alu kasirun minal juhal, sebagaimana yang dilakukan banyakkan orang-orang yang bodoh. Fayu alikuna ala sodrihim khorozati zarqa'a, dia mengalungkan di dadanya mereka itu manik-manik warna biru yang diruncing. Tidak tahu ini mungkin di suatu masyarakat ada ya keyakinan, karena saya cek ada memang kalung manik-manik tapi warnanya biru yang dikalungkan di leher-leher itu. Di beberapa daerah emang biasanya kalung itu yang warnanya mentereng-mentereng, biru, merah, hijau, pokoknya yang kelihatan. Ada keyakinan gitu, memang diyakini. Tapi kalau bagi saya warna biru nggak ada hubungannya itu ya. Gimana? Biru, merah. Nah itu kan manik-manik yang disampaikan di sini, manik-manik. Baju ya. Tapi ada juga yang pakai baju, namanya di daerah Jogja itu. Kalau baju hijau ke pantai selatan itu nanti kesedot. Ombaknya akan besar. Padahal itu memang arahnya ke samudra.
Sehingga kalau ke sana malah nunggu ada ikan paus. Kita cari ambarnya. Masya Allah. Gitu. Kalau itu malah ngikuti sunnah Nabi ya. Nyari ambar. Au raqan ya'khudunaha minad dajjalain wal musya'widina, atau kemudian mengikatkan kertas yang berisi, yang ditulisi dengan mantra yang diambil dari dajjal dan tukang sihir yaksuduna biha khimayatul anfusihim, yang dengan itu dia ingin menjaga dirinya. Jadi tolak bala, kalung-kalung, jimat-jimat, tolak bala. Maka ini termasuk perkara yang menafikan tawakul. Wa aina tawakul 'alallahi mimman hada sani'uhu. Maka di mana tawakul kepada Allah orang yang melakukan seperti ini? Dia menggantungkan keselamatannya justru pada benda-benda yang tidak berdaya sama sekali seperti itu. Waliha ula'i uqubatun tanasibu jarimatihim bayyanaha sallallahu alaihi wasallam biqaulihi man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Maka orang-orang yang seperti itu mendapatkan hukuman yang sepadan dari kejahatannya, sebagaimana yang dijelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi bersabda, siapa yang menggantungkan sesuatu, maksudnya itu tadi jimat-jimat seperti itu, maka wukila ilahi, maka urusannya akan diserahkan pada yang itu tadi, jimat-jimatnya itu. Dan itu adalah bentuk hukuman, dikatakan hukuman karena berarti Allah berlepas diri dengan orang seperti ini, diserahkan kepada yang seperti itu. Dan ini adalah sebuah bencana sebenarnya kalau orang itu menyadarinya. Fa indama ta'alaku bil khibri wal waraqi wa ma asbahahu wa lam yatawakkalu 'ala Allah allaqahumullahu bima ta'allaku bihi wa wakaluhum ilaihim wa kafa bidzalika khusranan. Maka siapa yang kemudian menggantungkan mantra, kemudian jampi-jampi, jimat yang seperti itu dan semisalnya, dan tidak bertawakal kepada Allah, maka Allah akan serahkan urusannya kepada itu tadi yang digantungi, itu tadi yang digantungkan tadi itu kepadanya, dan menyerahkan urusannya kepada itu. Wa kafa bidzalika khusranan, itu cukup sebagai sebuah kerugian ketika kemudian Allah berlepas diri dari orang-orang seperti itu, diumbar orang itu, diserahkan kepada yang sesuatu yang sangat lemah itu, maka sebenarnya itu sebuah kerugian bagi orang yang mengetahuinya. Jadi menggantung jimat ini termasuk menafikan tawakul. Dan yang keempat, at-tabaruku bil ahjari wal asjar. Tabaruk yaitu mengambil berkah dengan batu-batu dan pohon-pohon. Inna tabaruka bil ahjari wal asjari wa kulli ma la yajuzu tabaruk bihi kullu hada minal umuri al munafiyati li tawakkul 'ala Allahi azza wa jalla. Maka mengambil barokah, mengambil keberkahan dari batu-batu, dari pohon-pohon dan segala sesuatu yang tidak boleh mengambil berkah darinya, maka ini termasuk, maka semua itu termasuk dari perkara yang menafikan tawakul kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad yu'addi mislu hada ila syirki billahi wal iyadu billah, dan itu tergolong termasuk perbuatan syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat. Kemudian yang kelima, adamu sa'yi fi talabi rizki, tidak berusaha dalam mencari rizki. Sabaqa wa an dzakarna annal akhdha bil asbabi min syuruti tawakkul wa anna adamal akhdhi bil asbabi minal umuril munafiyati li tawakkul. Penjelasan tentang ini sudah kita lewati, sudah berlalu, bahwasanya sudah kita sebutkan bahwasanya tidak mengambil sebab, bahwasanya mengambil sebab itu termasuk syarat tawakul, sehingga ketika tidak mengambil sebab itu bukan bagian dari tawakul dan termasuk perkara yang menafikan tawakul. Wa natahaddatsuhuna an tamatin saat fi asrina wa zamanina. Nah, di sini kita akan bicara tentang musibah yang tersebar di masa atau zaman kita ini. Ala wahiyya al-bitalah. Ya, ini apa? Yaitu bitalah.
Bitolah itu adamu tawafiril amal lirroghibati fihi wal qadirina alaihi. Jadi tidak mau melakukan amal, tidak mau melakukan upaya, padahal dia itu ingin mendapatkan itu dan mampu mendapatkannya, tapi dia memilih untuk bersikap pasif. Maka ini namanya bitolah. Faqad asbaha kasirun minan nasi yatawakkaluna ala ghairihim fi rizkihim. Maka banyak sekali orang yang dia itu menggantungkan dirinya kepada selainnya, pada orang lain dalam urusan rizki mereka. Fal ibnu yatamidu ala abihi fi rizkihi. Misalnya anak dia menggantungkan atau bersandar kepada bapaknya berkaitan dengan rizkinya. Wal akhu ya'khudu min ukhtihi al muwaddafah. Kemudian ada saudara laki-laki yang dia justru menggantungkan diri kepada saudara perempuannya yang dia statusnya karyawan misalnya, yang bisa memenuhi kebutuhannya. Wa asbaka syababu la yabkhasuna anil amali muntiji al musmiri. Maka itu menjadikan para pemuda mereka tidak mencari pekerjaan yang bisa mendatangkan hasil. Bal yuhibuna an yabaku fi a'malin la juhda haqiqiyah fiha. Bahkan dia kemudian tetap memilih melakukan upaya yang tidak ada upaya. Maksudnya dia memilih pekerjaan yang tidak ada upaya serius di situ. Wa yufadiluna al-bitolata ala juhdi. Kemudian dia lebih mengutamakan sikap pasif daripada sikap usaha atau berusaha. Wasa'yi fi talabi rizki, dan usaha dalam mencari rezeki. Jadi dia punya kudrah, punya kemampuan untuk mencari rezeki itu, dan dia ingin sebenarnya mendapatkannya, tapi dia memilih untuk tidak melakukan itu dan bergantung kepada orang lain atau mengharap sesuatu yang relatif tidak ada upayanya dibandingkan dengan usaha keras. Waqad dalam kitab wa sunnah ala anwa'in min turukil iktisabi rizki nadkuru ba'duha tanbihan liha ula'il kusala wal bitolin. Dan kitab dan sunnah itu sungguh menunjukkan tentang berbagai macam jalan untuk mencari rizki. Kita akan sebutkan sebagiannya sebagai peringatan bagi mereka orang-orang yang malas dan orang-orang yang pasif itu. Yang pertama, ini awwalu wa a'damu asbabi rizki. Di antara yang pertama kali dan yang paling agung yaitu sebab rizki, wa akhalul halali fil ardi, dan yang paling halal di bumi, huwa ghonaimul qital, yaitu harta rampasan perang. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fakulu mimma ghanimtum halalan thayyiban, makanlah kalian dari apa yang diberikan pada kalian, yang dighanimahkan pada kalian, yang itu adalah halal dan thayyib. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, waju ila rizki tahta dilli rumhi, dan dijadikan rizkiku itu di bawah bayang-bayang tombakku. Itu yang pertama. Ghanimah itu adalah harta yang paling halal, yang paling thayyib. Yang kedua, al-amalu bil yadi, yaitu bekerja dengan tangan, yaitu bekerja sendiri, usaha. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma akal ahadun ta'aman qad khairan min an yakula min amaliyatihi. Tidaklah seorang makan makanan itu yang lebih baik dibandingkan dengan dia makan dari hasil usaha tangannya, dari hasil kerjanya. Fa inna Nabi Allah Dawud alaihissalam kana yakulu min amalil yadihi. Sesungguhnya Nabi Allah Dawud alaihissalam, beliau itu dahulu biasa makan dari hasil kerja tangannya sendiri. Wa qala la an yahtatiba ahadukum khusmatan ala dhahrihi, dan tidaklah seorang itu mencari kayu bakar, tidaklah kalian itu mencari kayu bakar kemudian mengikatnya di punggungnya, khairun itu lebih baik lahu baginya, min an yas'ala ahadan, daripada minta-minta pada orang lain, fayutiyahu au yamna'ahu, apakah nanti akan diberi ataupun tidak diberi. Itu yang kedua, jadi bekerja dengan tangan, dengan usaha sendiri. Dan yang ketiga, tijarah, yaitu jual beli.
Wahya amalul kasirim minal muhajirina wal ansor. Ini adalah pekerjaan mayoritas dari kalangan muhajirin dan ansor. Fahada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu indama aradu alaihi ba'dul ansori nisfa malihi aba wa qala dullani ala suq. Ini ada, yaitu sahabat mulia Abdurrahman bin Auf. Ketika itu seorang sahabat dari kalangan Ansor, beliau itu membagi hartanya menjadi separuh diberikan kepada Abdurrahman bin Auf, tapi beliau menolak. Abdurrahman bin Auf menolak dan bertanya, tunjukkan saja di mana pasar, tunjukkan padaku di mana pasar. Ini menolak rezeki nomplok kalau kata orang sekarang ini. Tapi beliau begitu, jadi menjaga dirinya, menolak rezeki nomplok untuk mendapatkan yang barokah. Yang barokah. Dan ternyata memang yang barokah itu ziyadatul khair fi kulli khair. Kan ternyata hasilnya Masya Allah lebih banyak daripada tadi ya, nerima beres. Dan kan beliau usaha itu. Diriwayatkan beliau bekerja berapa saat, kemudian datang menjumpai Rasul sudah gelimis, ya, sudah ada bekas Ja'farnya. Ya, pengantin baru. Masya Allah. Luar biasa. Ini Ja'far ini. Dan yang keempat, al-kharsu wal ghorsu wazar. Ini sama ya, berladang, kemudian bercocok tanam, bertani. Wa ya min ahami anwa'is sa'i fi rizki. Ini termasuk usaha dalam mencari rezeki yang sangat mulia, yang sangat penting. Lima fiha min tawakul ala Allah, karena di dalam pertanian ini ada sisi tawakul yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. La yujadu fi ghairiha, tidak didapati tawakul itu pada selain pertanian ini. Wa ta'allaqa haqiqiyya billahi subhanahu wa ta'ala, karena apa? Di sini ada penambatan hati secara hakiki kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'anal mazari'a mata badarul badra wa saqahu wa kharasahu ulima anal khurujahu mutawakifun ala kudratillahi wa masyiatihi. Nah, begitu petani itu mulai menebar benih, kemudian mengairinya, maka dia itu tahu bahwasanya munculnya benih itu sangat tergantung pada kudrah Allah dan kehendak Allah. Sangat tergantung pada Allah. Wa anna himayatahu minal jawaih laisa illa bi kudratin minallahi subhanahu wa ta'ala. Karena menjaga bibit tadi itu dari kerusakan, dari gagal panen dan misalnya, itu tidaklah kecuali karena kehendak kudrah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata beliau, ini adalah bentuk usaha yang sisi tawakulnya sangat besar dibandingkan dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Kata beliau begitu. Terus kemudian dibawakan dasar argumentasinya. Wa kamin muzari'in dhahaba zar'uhu bisababi takalubil jarati alaihi wa akalahu. Berapa banyak petani yang dia itu kehilangan tanamannya, rusak tanamannya karena sebab diserang belalang, kemudian belalang itu memakan tanaman itu. Wa kamin asnafil mazru'ati allati halakat bisababi jifaf. Dan berapa banyak berbagai macam pertanian yang kemudian itu binasa, rusak karena sebab kekeringan. Au bisa babin kasirotin au bisa babin kasrotin nuzulil matori au salji alaiha, dan atau sebab misalnya banyaknya turun hujan yang terus menerus tidak berhenti, atau salju yang deras misalnya, itu juga merusak. Sehingga kata beliau ini adalah pekerjaan yang sangat tergantung, atau sisi tawakulnya sangat besar pada Allah Subhanahu wa taala. Fa aulai al-khuras wa zurra, dan itulah para petani dan orang yang bercocok tanam, min asati ashabil a'mali ta'alluqan billahi azza wa jalla. Itu termasuk orang pekerja yang sangat tergantung kepada Allah azza wa jalla. Kama huwa mulahadus, bagaimana yang bisa kita lihat keadaan mereka itu. Dan
poin terakhir dari bab ini, ya termasuk perkara yang menafikan tawakul pada Allah adalah adamu sa'yi fi talabil ilaj, tidak berusaha untuk berobat. Wa minal umuril munafiyati li tawakkul, di antara perkara yang menafikan tawakul adalah adamu sa'yi fi talabil ilaj, yaitu tidak mau mencari obat, tidak mau berusaha berobat. Khina nuzulul marid, yaitu ketika dia tertimpa penyakit. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma anzalallahu azza wa jalla da'an illa anzalalahu syifaan. Tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit kecuali pasti Allah turunkan obatnya. Kama anahu sallallahu alaihi wasallam amara bi tadawi faqala tadawau ibadallah. Sebagaimana bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk berobat. Untuk berobat, beliau bersabda, berobatlah kalian wahai hamba Allah. Wa tadawiyu ma huwa illa akhadun bil asbabil lati sara'ahallahu subhanahu wa ta'ala. Dan berobat itu adalah tidaklah dia kecuali mengambil sebab yang Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang kita baca pagi ini. Masya Allah. Mudah-mudahan majelis ini menjadi majelis yang penuh barokah, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala tambahkan ilmu kepada kita, karuniakan rezeki kefahaman kepada kita, sehingga tidaklah kita duduk dan beranjak kecuali bertambah kebaikan bagi diri kita, keluarga kita, keturunan kita, serta sahabat-sahabat kita, beserta keluarga mereka dan keturunan mereka. Dan insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya untuk mengetahui lebih baik kisah-kisah berkenaan dengan orang-orang yang bertawakal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.